Saya tadi katakan istilah deskriptif ada dua, digunakan dalam dua aspek ya. Di beberapa penelitian di beberapa buku metode penelitian memang diistilahkan untuk penelitian aktual yang sedang berlangsung sekarang sering diistilahkan dengan metode deskriptif, tapi itu konteksnya adalah untuk membedakan waktu. Istilah deskriptif juga seperti tadi bisa diistilahkan hanya menggambarkan ya, mendeskripsikan. Makanya dua saya katakan tadi. Dia digunakan. Coba Anda lihat, misalnya salah satu yang berbahasa Indonesia itu Bung Narno Surahman. Dia seperti ini. Penelitian terhadap masa lampau disebut metode historis. Penelitian terhadap masa kini yang sedang berlangsung disebut metode penelitian deskriptif. Penelitian terhadap peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang tidak terjadi maka disebut dengan eksperimen. Ya, ini kan bukan menggunakan argumen. Ketika ada argumennya dan kalau bukan deskriptif, metode apa disebutnya untuk peristiwa sekarang? Kalau gunakan istilah itu, enggak gitu Pak. Jadi saya juga tidak hanya membenarkan metode ini, selama istilah ini digunakan ya, dan memiliki argumen untuk penggunaan istilah deskriptif untuk penelitian saat ini, kenapa tidak kita menggunakan itu? Ketika ada kritik dianggap salah, lalu apa alternatifnya dari yang bersangkutan untuk mengganti istilah ini? Karena istilah ini sudah digunakan di sejumlah penelitian, bukan hanya di Indonesia, tapi di tempat-tempat dengan pengertian deskriptif sebagai sebuah metode penelitian, bukan deskriptif sebagai sebuah definisi penggambaran. Sebab jika yang Anda katakan tadi deskriptif itu hanya menggambarkan, maka penelitian juga tidak boleh menggunakan sekedar, harus digunakan analitis, karena penelitian itu harus menganalisis, bukan mendeskripsikan. Penelitian itu harus menganalisis. Jadi analitik deskriptif atau deskriptif analitik, kan istilahnya seperti itu. Semua historis itu analitik, eksperimen itu analitis, deskriptif itu juga analitis, komparatif itu juga analisis. Nah itu Pak, yang harus dipahami digunakan untuk beberapa, salah satu ini sebagai metode penelitian untuk peristiwa masa kini. Ada bukunya tentang itu yang membenarkan penggunaan istilah itu. Sekedar untuk memudahkan dan menyederhanakan peristilahan. Maaf Prof, tapi bukunya apa tadi? Winarno ya? Winarno Surahman, metode penelitian ilmiah. Judulnya Pengantar Metode Penelitian Ilmiah. Dia dan ini helpful ya, sangat membantu karena kita menjadi bisa membedakan meskipun istilahnya dipertanyakan. Oleh itu sejak awal saya mengatakan istilah deskriptif punya dua. Deskriptif dalam arti menggambarkan, ya, mendeskripsikan, ya, dan semua penelitian pasti begitu. Deskripsi sebagai metode atau yang sedang berlangsung peristiwanya dapat diamankan. Dua istilah ini berkembang, Pak. Oke. Nah, makasih Prof. Silakan. Boleh masuk Prof, izin? Ya. Oh, silakan. Terima kasih moderator. Prof, ini saya pernah lihat beberapa disertasi yang milik kawan-kawan yang sudah selesai ya. Di sana kaitan dengan nyambung dengan Pak Aziz tadi, seringkali deskriptif itu ditempatkan pada jenis penelitian, bukan pada metode. Penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metodenya yang lain. Gimana itu Prof? Gini ya, kita semua jangan dibingungkan dengan ragam istilah itu. Ya, jangan dibingungkan dengan ragam istilah dan jangan berhenti di kebingungan. Ya. Guna apapun asal berargumen, berreferensi gitu ya. Karena begini, kalau pertanyaan yang deskriptif itu adalah sebuah jenis, bagaimana dengan kualitatif, kuantitatif? Itu juga disebut sebagai jenis oleh sebagian. Ya, oleh sebagian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, jenis penelitian adalah kualitatif. Jadi kata jenis,
kata metode, kata teknik itu seringkali berseliweran lah ya, digunakan ke sana sini. Hanya dua prinsip saya untuk lalu lintas istilah-istilah yang digunakan bermacam-macam. Satu, kita gunakan istilah itu, kita pilih mana yang kita mengerti, kita konsisten dari awal sampai akhir. Ya. Kedua, pilihan kita kalau bersifat apa istilah metode, ada argumen dan ada referensi. Jika itu digunakan sah, meskipun yang lain dianggap salah. Yang penting itu kan itu. Hasil-hasil penelitian semua mahasiswa kita dan saya juga belum tentu benar. Bisa jadi salah, tetapi langkah-langkah yang ditempuhnya, langkah-langkah yang ditempuhnya adalah langkah yang sesuai dengan metode dari penelitian sah. Jenis, apakah macam, apakah teknik, macam-macam. Tapi rujukan apa yang Anda gunakan untuk menggunakan istilah itu secara konsisten? Itu yang penting, Pak. Ya. Sampai sekarang juga saya nggak tahu yang mana yang benarnya, tapi karena beberapa buku saya baca menggunakan istilahnya berbeda-beda begitu. Nah, tapi ketika saya mau melakukan penelitian, saya ambil satu referensi yang mungkin lebih saya mengerti, saya gunakan itu secara konsisten. Beda-beda juga. Terus perkembangan ilmu pengetahuan itu dibangun sedemikian rupa didasarkan pada perdebatan-perdebatan.